Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke pertemuan 17-nya. Kalau kemarin kita sudah membahas sedikit tentang database, sekarang kita masuk ke dalam bagian aplikasinya. Di aplikasinya kita terdiri dari beberapa yang akan kita lakukan. Pertama adalah JDBC. JDBC adalah Java Database Connectivity. Singkatan dari Java Database Connectivity. JDBC adalah sebuah API, atau kalau bisa dibilang adalah sebuah fungsi, bukan sebuah ya, rangkaian dari beberapa fungsi, yang inti dari fungsi tersebut adalah untuk menyambungkan aplikasi kita ke dalam database, ke dalam sebuah database, di mana JDBC ini untuk Java merupakan sebuah .jar ya. Ada yang harus kita lakukan untuk membuat .jar itu berfungsi. Dia adalah library ya, biasanya kita anggap library, jadi mesti kita import dulu library-nya, dan library-nya ini tidak langsung bawaan dari Java, berarti kita harus mencari dulu. Tapi kemarin sebelumnya sudah saya kasih JDBC-nya ke ketua kelas kalian, jadi silahkan bisa ditaruh aja. Jadi kalian download, lalu kalian taruh di folder manapun, atau folder yang mungkin tidak akan dihapus nantinya. Oke, sama seperti kemarin, nyalakan exam kalian di exam ini. Untuk saat ini sebenarnya Apache tidak perlu, tapi kalau mau menyalakan tidak apa-apa. Yang pasti yang harus kalian start adalah MySQL-nya. Kalau sudah start, berarti sudah lewatkan saja. Kemudian sama di sini, kita pakai NetBeans, Apache NetBeans. Di sini saya pakai Apache NetBeans IDE 11.1. Nah, dari sini kita langsung saja file new project. Kita akan membuat project baru, project konsol, project aplikasi desktop untuk sekarang. Yang kalian perlu lakukan adalah pilih Java with N, lalu pilih Java application. Jika contohnya seperti ini, jika kalian pilih Java with N lalu Java application tapi bentuknya adalah abu-abu seperti ini, berarti ini tidak aktif ya. Kalian harus mendownloadnya lagi. Tinggal klik next. Nanti dia akan finding feature. Yang penting kalian terkoneksi dengan internet. Nanti dia akan mengaktifkannya atau mencari mencari apa yang dibutuhkan. Nanti dia akan mendownload sendiri. Tapi tidak perlu, yang kita butuhkan adalah Java with N. Java with N, lalu pilih Java application, klik next. Nama projectnya, terserah kalian nama projectnya, bisa apa saja. Untuk sekarang saya pilih database test. Di sini ini adalah lokasi dari project kalian. Jadi kalau kalian ingin tahu di mana lokasinya, dari sini. Ini adalah project foldernya. Just dedicated folder for strong libraries, ini tidak perlu. Create main application, ini dicentang saja, jadi kita tidak perlu membuat main application lagi. Lalu klik finish. Oke. Oke, di sini bisa dilihat, di sini sudah muncul aplikasi source-nya atau si project folder dari database test tadi. Fungsi tadi sedikit menjelaskan. Kalau di sini ada dua folder, yaitu source package sama library. Ini source package adalah paket atau paket source-nya atau paket sumbernya. Isinya ini adalah package-nya. Nah, ini adalah filenya. Ini tidak akan kita bahas, mungkin akan dibahas nanti di pemrograman 2. Lalu libraries, ini adalah library yang sebelumnya kalian biasa menggunakan import apa. Librariesnya, jika ada libraries baru, maka bisa ditambahkan di sini. Pada saat kalian centang yang main tadi, maka ini akan tercipta. Tapi kalau misalkan kalian tidak centang, kalian bisa klik kanan new Java main application. Ada dua di sini, ada Java main application, ada Java plus. Perbedaannya hanya di sininya aja nih. Main application maka dia akan ada public static void main. Kalau Java plus berarti ini akan menghilang, tidak akan ada ini. Tapi kita bisa menambahkan manual.
Nah, sampai situ kita akan berhubungan dengan database. Untuk berhubungan dengan database, sebelumnya saya bilang kalian sudah dapetin library dari JDBC-nya yang akan kita pakai. Nah, untuk sekarang JDBC itu harus kita pakai di libraries, kita import ke di libraries ini. Jika kalian ketikkan import java.scl, kalau di saya ada, harusnya kalau di kalian tidak ada, karena librariesnya belum ada. Untuk menambahkan librarinya, kalau di sini kenapa saya ada, karena sudah ada, jadi nanti pada saat di compile librariesnya akan menambahkan sendiri. Tapi kalau kalian karena belum ada, maka biasanya dia akan error, maka dia klik kanan add library. Di sini biasanya tidak ada librarinya. Contohnya di sini saya sudah membuat librarinya menggunakan jar folder yang sudah saya kasih, yaitu contohnya ini MySQL connector. Jika sudah ada, tinggal add library. Ini namanya saya bikin sendiri karena saya create sendiri, tinggal ambil dari .jar-nya. Harusnya tidak ada MySQL connector, jadi yang perlu kalian lakukan adalah klik di tombol create ini. Nama library-nya terserah kalian, tapi nama library kalau bisa menyesuaikan ya. Misalkan dia adalah JDBC dari MySQL, ya MySQL connector, atau JDBC MySQL. Contohnya tadi saya buat adalah MySQL connector. Sudah ada contohnya JDBC MySQL. Oke, nah dari sini tinggal add jar atau folder. Nah, di sini lokasi jar saya ada di C, program file x86, lalu ada di folder MySQL. Karena library-nya .jar-nya sudah saya kasih ke kalian, silahkan taruh di tempat terserah kalian. Tinggal arahkan ke library tersebut ya. Oke, sorry. Ini konektor J86. Nah, ini yang sudah saya berikan ke kalian. Ini tinggal diklik ini. Tinggal diklik aja, terus add jar atau folder. Lalu tinggal diklik OK aja. Setelah klik OK, seperti ini, tinggal klik add library. Nanti dia akan masuk sini. Baru setelah itu kalian bisa melakukan import java.scl.bintang. Karena kita akan pakai sebenarnya nggak pakai keseluruhan, tapi nggak apa-apa daripada kita pilih salah satu. Untuk sekarang, oke, kita sudah berhasil memasukkan si java.scl-nya. Berarti kita sudah bisa pakai fungsi-fungsi dari SQL itu sendiri. Nah, kalau kalian lihat di sini ada langkah-langkah untuk berinteraksi dengan database server. Yang itu pertama adalah mengimport package-nya, memanggil driver, membangun koneksi, membuat statement dan melakukan query, memperoleh hasil atau memproses hasil, menutup koneksi, dan penanganan error. Di sini untuk mengimport package kita tidak perlu karena kita sudah mengimportnya yang tadi ya, kita create libraries tadi, dan kita bisa melakukan import di sini. Selanjutnya untuk memanggil driver, di sini perlu set class path. Ini juga tidak perlu karena kalau di sini kita bisa langsung memanggil. Karena itu biar gampang kita langsung pakai Apache aja, nggak pakai kita nggak pakai si program Notepad lagi.
lalu kita membuat koneksi. Di sini adalah bagian paling penting. Yang perlu diingat, kita akan pakai yang namanya try and catch di sini. Kita akan selalu pakai try and catch. Untuk membuat koneksi, kita akan menggunakan yang namanya fungsi dari connection. Connection cn. Ini sama seperti membuat variabel. Nama variabelnya apa? Lalu ini adalah variabelnya apa? Lalu nama aliasnya apa? Di sini kita pakai connection, nama aliasnya di sini cn sama dengan. Nah, ini adalah untuk membuat koneksi. Driver manager adalah fungsi untuk memanggil drivernya. Get connection ini adalah untuk mendapatkan koneksinya. Di sini get connection akan ada 3 fungsi yang berbeda. Oke, kita coba saja. Try. Semua yang berhubungan dengan SQL kedepannya akan pakai yang namanya semua yang berhubungan dengan SQL akan pakai try and catch. Kalau enggak dia akan error. Exception. Oke, contohnya seperti ini. Kita buat dulu connection. Contohnya connection cn sama dengan sini ada driver action. Yang kita pilih adalah driver manager. Untuk menggunakan jika kalian menggunakan Apache NetBeans, pada saat kalian cari contohnya seperti ini, saya akan cari driver manager. Tinggal kalian ketikkan, nggak usah mengetikkan keseluruhan, misalkan dia aja, terus kalian pakai kontrol lalu menggunakan spasi, dia akan muncul ini. Ini adalah list fungsi yang bisa dipakai. Contohnya, saya tulis DRI. Yang saya mau adalah driver manager. Di sini dia akan menampilkan keseluruhan yang namanya DRI. Selain itu juga di atas ada penjelasannya. Driver manager itu untuk apa sih? Basic service for managing a set of JDBC driver. Nah, ini yang akan kita pakai karena kita akan membuat koneksi dari sini. Nah, ini kita akan menggunakan get connection. Di sini get connection ada 3. Ini langsung URL-nya dengan get connection yang URL. Lihat propertiesnya di sini URL dan properties isinya info. Lalu di sini ada URL, user dan password. Jika kita menggunakan yang atas, kita akan langsung menggunakan satu URL. Kalau di sini ada properties yang kita masukkan. Untuk yang 3 ada URL-nya, nggak keseluruhan dari seperti get connection yang atas. Lalu ada username database-nya, ingat yang kita pakai adalah root, dan password ya. Passwordnya berarti untuk sekarang, kalau kalian masih belum rubah, maka passwordnya adalah kosong. Kalian bisa lihat di modulnya, tapi untuk sekarang kita pakai yang atas, yang ketiga saja, masuk URL, user, dan password. Nah, di sini ada URL, user, password. Untuk user adalah user yang kita pakai untuk ke dalam database. Usernya seperti yang sebelumnya saya bilang adalah root. Jika kalian belum ganti. Dan passwordnya adalah kosong karena belum di set ya. Kalau saya belum di set, tapi kalau sudah kalian set, maka kalian harus masukkan passwordnya. Nah, untuk URL kita menggunakan ini JDBC, servernya apa, ;2 host JDBC DB servernya kita pakai server apa, depannya JDBC ;2 DB servernya kita pakai apa, MySQL, SQL server atau apa. Lalu hostnya apa, host ini bisa berupa IP, bisa nama server ataupun yang lain-lainnya. Lalu portnya port berapa, lalu nama DB. Jika kalian pakai yang get connection yang pertama, maka kalian tambahkan user sama dengan apa, password sama dengan apa. Tapi karena kita pakai yang 3, bisa lihat langsung contoh yang 3, kita menggunakan URL, user, dan password. Jadi kita hanya pakai ini aja.
JDBC titik 2 MySQL titik 2 garis miring localhost. Kita pakai localhost karena ini adalah karena kita memang pakai PC kita sebagai servernya. Tapi kalau misalkan pakai server luar, maka ini akan harus diganti garis miring DB toko ABC atau nama database-nya. Oke, jadi kita terus saja JDBC titik 2 MySQL titik 2 titik 2 garis miring localhost titik 2 3306 ini adalah ini ya port untuk database-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke MySQL. Jika masih ingat, sama seperti kemarin, database yang kita pakai adalah tes1. Jika kalian lihat di atas, saya menggunakan MySQL aja, nggak masuk pakai user apapun, MySQL aja tetap akan bisa masuk. Tapi karena tidak ada usernya siapa, kita tidak bisa mengakses kemana-mana. Kita keluar lagi, MySQL min u, berarti username-nya apa? Username-nya adalah root, tidak pakai password, tinggal use tes1. Berarti kita akan menggunakan database tes1. Show tables, jika lupa tabelnya ada apa aja, tinggal pakai show tables. Nah, ini adalah tabel yang kita punya, tapi di sini yang garis miring yang akan dipakai adalah nama database-nya, yaitu tes1. Nah, untuk fungsinya seperti ini saja. Lalu di sini adalah jika terjadi error ya, system.out.println. Di sini biar errornya muncul, kita tulis aja biar kita tahu errornya apa. Contohnya seperti ini. Jika sudah, kita coba jalankan. Harusnya jika berhasil tidak akan muncul apa-apa. Jika error, maka di sini akan muncul. Oke, kita coba run. Lihat di sini ada proses running ya. Oke, di sini bisa dilihat karena tidak muncul apa-apa, berarti kemungkinan ini berhasil. Contohnya seperti ini. Jika misalkan username-nya saya hapus, kita akan menggunakan ini. Apa yang terjadi? Kita run lagi. Lihat, dia akan keluar error. Jadi setelah masuk sini ternyata tidak ada usernya, maka dia akan masuk ke exception ini. Lalu dia tampilkan errornya apa. Oke, kembali kita menggunakan root. Setelah ini apa? Setelah ini kita akan membuat object statement. Ini adalah kita akan membuat yang namanya
pemanggilan data dari SQL. Jadi kita akan melakukan pemanggilan data dari SQL, di mana di sini kita akan menggunakan yang namanya statement, prepare statement, dan callable statement. Ini adalah contoh scriptnya. Tapi di sini contoh script di sini kita akan contoh script yang ada di sini. Ini kita menggunakan GUI ya, graphical user interface. Untuk sekarang kita tidak akan pakai GUI dulu, kita akan pakai command prompt biasa. Kita akan menggunakan command prompt biasa. Oke. Kita akan melanjutkan yang tadi dari sini. Lihat. Ini sama seperti tadi. CN connection CN driver manager, berarti ini tidak perlu kita tambahkan, kita tinggal tambahkan yang bagian ini saja, dari string sampai rs.first. Seperti apa? Seperti ini. Kita buat variable string, namanya terserah, kalian bisa pakai SQL statement sama seperti itu, atau bisa juga yang lain, pokoknya terserah kalian. Contohnya saya pakai SQL aja, sama dengan kutip 2 titik koma, kita kosongkan dulu fungsinya. Selanjutnya statement. Lihat di sini, statement, objek yang digunakan untuk mengeksekusi static SQL statement dan mengembalikan hasil yang sudah dihasilkan. Sama seperti penggunaan variabel, statement sta sama dengan cn yang tadi, cn dot create statement. Berhubungan lagi dengan statement, resultnya result set. Result set adalah table ya, table of data representing database result set. Result set rs sama dengan sta dot execute query SQL. Jadi seperti ini, kita buat sebuah variable statement dengan nama sta, di mana sta ini, statement ini adalah create statement. Kenapa pakai cn? Karena kita harus koneksi dulu ke atas. Kita panggil koneksinya create statement. Nah, cara lalu di sini statement tadi, kalau berarti dia akan mengeksekusi dan mengambil hasilnya. Maka di sini sta.execute query, berarti kita akan mengeksekusi query, di mana SQL adalah query yang akan kita gunakan. Query yang akan kita gunakan adalah select bintang from mahasiswa. Kita akan mengambil data mahasiswa. Where untuk sekarang kita coba ambil mahasiswa yang dengan nama saya atau yang NIM-nya 2008140288. Kita akan coba mengambil satu data saja terlebih dahulu. Where NIM sama dengan 2008140288. Contohnya itu. Lalu selanjutnya, ini tetap kita akan menggunakan fungsi if ini. Kita akan menggunakan ini sama fungsi if-nya. Jadi seperti ini. rs.first. Jadi kita menggunakan rs ini, si result set ini, datanya kita buat jadi data paling pertama. Lalu dengan fungsi if, jadi di sini kita melakukan pengecekan. Kita melakukan pengecekan apakah
data yang ada di dalam result setnya. Di sini adalah get row. Oke. Di sini kita akan kita coba dapatkan hasil dari RS itu berapa sih. Kalau misalkan dia lebih dari 0, maka kita akan ambilkan datanya. Jika tidak, maka maka kita tulis data 0. Jika ada, kita akan menampilkan si namanya. Untuk menampilkan namanya, bisa dilihat di sini adalah si rset atau si result set dot get string, lalu nama fieldnya. Berarti rs dot get string jika dia datanya adalah string, atau get string berarti kita akan mengambil nama kolomnya. Nama kolom yang akan kita ambil adalah name. Nah, contohnya seperti ini. Untuk sekarang kita buat seperti ini dulu. Lihat, ini berhasil mengambil name-nya. Kita coba ganti dengan nama. Taruhan lagi. Berhasil mengambil namanya ya. Tapi jika kita ganti misalkan menjadi 2018 atau 40288, di mana di sini tidak ada, maka apa yang terjadi? Data kosong ya. Di sini dia tidak bisa menampilkan apapun karena datanya kosong. Dia masuk ke sini ya. Nah, setelah ini selesai, kalian lihat di sini adalah untuk menampilkan datanya. Tapi lihat di sini ada STA close sama rset close. Fungsinya rs.close. Ini kita tutup atau kita hilangkan datanya. Lalu selanjutnya STA ya, STA dot close sama di sini. Ini kedua ini fungsi close ini adalah melepaskan seluruh data yang sudah terhubung ya. Fungsinya apa sih? Jadi kalau jadi datanya tidak numpuk, tidak ada koneksi yang bisa kita tutup, jadi tidak mempengaruhi bagaimana si aplikasi ini mengambil data. Ada satu lagi sebenarnya pakai cn dot close sama ini untuk menutup koneksinya. Jadi koneksinya tidak terus-terusan dibuka. Jadi setelah kita mengambil data, maka koneksinya kita tutup lagi. Jadi tidak memberatkan koneksi. Bayangkan kalau misalkan ada 100 yang koneksi tapi terus-terusan terhubung, terus-terusan mengambil data, maka server akan jadi berat. Maka kalau seperti ini, ketika datanya sudah kita dapat, maka kita langsung close datanya saja. Nah, ini adalah untuk mengambil data. Masih ada lagi, kita bisa pakai nanti ada update, insert, select, ada update, ada insert sama ada delete ya. Oke, sebelum masuk ke situ, di sini kita hanya menampilkan satu data. Bagaimana jika menampilkan lebih dari satu data?
Kita hapuskan ini. Kita menggunakan jika nanti pakai GUI ini akan berbeda, tapi jika untuk menampilkan untuk menampilkannya di sini di command prompt kita akan menggunakan fungsi for. Tapi nanti ketika pakai GUI, ketika menggunakan graphical user interface, kita akan menggunakan table. Jadi akan berbeda. Tapi untuk sekarang kita masih pakai command prompt, maka di sini kita akan menggunakan fungsi for. For integer i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan rs dot get row koma i plus plus. Contohnya seperti ini, kita coba jalankan. Sebentar. Oh iya, oke. Di sini kalau kalian lihat tadi hasilnya adalah nama saya dua-duanya, padahal di sini ada 3 data. Ada yang harus ditambahkan di sini, yaitu rs.next, di mana kita akan membuat ketika sudah jalan datanya akan menjadi data yang berikutnya. Kita coba run. Iya, nama saya tes1 tes2. Fungsi dari rs.next adalah memindahkan data dari data pertama ke data selanjutnya. rs.next, lihat ya, menambahkan 1 dari posisi yang ada. Oke, ini adalah fungsi select-nya. Mungkin segitu aja dulu untuk sekarang. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.